Indonesia darurat kekerasan seksual terhadap anak. Kekerasan seksual pada anak adalah suatu bentuk penyiksaan yang dilakukan oleh orang yang lebih dewasa kepada anak untuk memperoleh rangsangan seksual. Dalam kenyataannya, kekerasan seksual pada anak ini biasa dilakukan oleh kerabat dekat sang anak, entah bisa berupa tantenya, omnya, bahkan ayah atau ibunya, kakek, neneknya, dan kerabat dekat lainnya. Menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia, IDAI, di tahun 2014, kekerasan seksual paling banyak terjadi pada anak usia 6-12 tahun dalam persentase sebanyak 33% dan 0-5 tahun sejumlah 7,7%. Adapun data Kementerian Sosial tahun 2020 menyebutkan kekerasan serta pelecehan seksual pada anak mencapai 8.259 kasus, meningkat di saat pandemi menjadi 11.797 kasus, lalu pada Juli dan Agustus menjadi 12.855 kasus. Kemudian berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak, pada tahun 2022 dilaporkan sebanyak 9.588 kasus kekerasan seksual terhadap anak. Jumlah ini diketahui telah mengalami kenaikan dari tahun 2021 yang sebelumnya berjumlah 4.162 kasus. Dengan kata lain, persentase kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia telah mengalami peningkatan mencapai 50%. Terus meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia bagaikan fenomena gunung es. Banyak terjadi namun minim laporan sehingga hanya sedikit kasus yang tersoroti dan diproses secara hukum. Hal ini disebabkan karena tidak sedikit korban yang merasa ketakutan untuk membicarakan perlakuan yang diterimanya kepada orang lain karena minim bukti. Selain itu, bisa jadi terdapat ancaman dari pelaku terhadap korban yang dikhawatirkan apabila korban melaporkan perbuatan pelaku pada orang lain, pelaku akan melakukan perbuatan yang lebih parah. Tak hanya itu, stigma bahwa kekerasan seksual merupakan aib dan tabu juga masih eksis di lingkungan masyarakat. Akibatnya, banyak pelaku masih berkeliaran bebas di luar sana dan anak-anak korban kekerasan seksual tidak mendapati perlindungan sebagaimana mestinya. Untuk menyikapi fenomena kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jerah terhadap pelaku dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, maka ditetapkanlah Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Contoh kasus kekerasan seksual yang sempat menggemparkan masyarakat Indonesia adalah kekerasan seksual berupa pemerkosaan terhadap 20 santriwati pesantren di Bandung oleh pelaku yang bernama Heri Wirawan. Kasus ini sempat booming pada masanya mengingat beberapa korban merupakan anak-anak di bawah umur. Dari beberapa korban yang tersebut, Heri dikaruniai sampai 9 anak yang mana salah satu pengurus pesantren dan pendidik di pesantren tersebut. Diam-diam ia memaksa santriwatinya untuk memuaskan hawa nafsunya. Para korban diiming-imingi biaya sekolah gratis hingga kuliah dan janji manis lainnya. Ia melakukan aksinya selama bertahun-tahun hingga akhirnya terbongkar karena orang tua dari salah satu korban mendapati anaknya sedang dalam kondisi hamil. Heri melakukan aksinya dari tahun 2016 sampai 2021. Atas perbuatannya tersebut, Heri Wirawan dinilai telah terbukti melakukan kejahatan yang sesuai dengan ketentuan pasal 81 ayat 1, ayat 3, dan ayat 5, Junto pasal 76D, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Karena perbuatannya tersebut, pada pengadilan tingkat pertama, ia dijatuhi hukuman seumur hidup. Namun vonis berubah menjadi hukuman mati ketika ia mengajukan banding ke tingkat pengadilan tinggi. Heri telah melakukan upaya banding hingga tingkat kasasi, namun oleh Mahkamah Agung ditolak sehingga ia tetap dihukum mati. Anak adalah generasi muda yang akan melanjutkan perjuangan bangsa di masa depan. Ia merupakan aset yang harus dijaga dan berhak atas rasa aman. Kekerasan seksual adalah perbuatan yang keji apabila jika dilakukan pada anak yang masa depannya masih panjang. Masa anak-anak adalah masa keemasan di mana baik atau tidaknya tumbuh kembang mereka akan menentukan masa depannya kelak. Ketidakstabilan mental atau luka di masa lalu yang ditimbulkan oleh kekerasan seksual yang diterima oleh para korban akan mempengaruhi tumbuh kembang mereka. Selain penegakan hukum mengenai kekerasan seksual terhadap anak yang perlu dibenahi, para orang tua juga bertanggung jawab atas anak-anaknya. Ajarkan mengenai pendidikan seks usia dini secara bertahap sesuai dengan usia sang anak. Pastikan anak tahu bagian-bagian mana yang tidak seharusnya tidak disentuh oleh orang lain dan menjadi tempat yang nyaman bagi anak untuk berterus terang sehingga anak bisa lebih terbuka pada orang tua.